damai itu indah, Sob. Waduh, mereka nggak mau dengerin teriakan Otan nih. Daripada kena tendangan nyasar, mending Otan minggir dulu deh. Ternyata perkelahian kuda-kuda ini merupakan adat istiadat turun-temurun masyarakat di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, teman. Kalau masyarakat lokal sih menyebutnya dengan Pogiraha Adara. Kegiatan ini biasa diadakan pada upacara-upacara adat atau acara-acara tertentu. Jadi, kuda-kuda ini tidak berkelahi dengan sendirinya, melainkan karena disengaja. Kuda-kuda jantan yang berantem ini sengaja dibuat marah, teman. Untung saja saat kuda ini berduel, ada beberapa orang wasit yang mengawasi pertarungan. Mereka akan memisahkan perkelahian jika melihat salah satu kuda sudah tidak bisa melawan. Pada zaman dahulu, hampir setiap wilayah di Muna mempunyai kelompok perkelahian kuda. Dan tradisi perkelahian kuda ini hanya satu-satunya loh di dunia. Nggak heran, masyarakat sangat antusias untuk menyaksikan pertarungan kuda ini. Reporter Otan melaporkan langsung dari arena pacu kuda Kota Bima. Dua sobat Otan yang akan adu pacu. Mereka merebut gelar jawara balap bergengsi. 1, 2, 3. Ya, mulai! Ini yang dinamakan pacu gerobak, teman. Orang Bima menyebutnya pacua gerobak. Ada juga yang menyebutnya pacua Ben-Hur. Nama Ben-Hur ini diilhami dari film Ben-Hur yang terkenal di tahun 1959. Di film tersebut, para jagoannya memang berpacu menggunakan kereta perang yang ditarik oleh kuda seperti ini. Ya, bentuk gerobaknya sih nggak mirip-mirip banget sih. Tapi rasa mengendarainya mungkin mirip-mirip lah. Otan akui, kalian gak kalah keren dari yang ada di film itu, Sob. Si penunggang tak hanya harus bisa memacu kuda dengan cepat, tapi ia juga harus bisa berdiri seimbang di atas gerobak. Hati-hati ya Om Joki, jangan sampai goyah dan jatuh dari gerobak. Kalau jatuh kan bisa gawat. Dan pemenangnya adalah si Garuda. Wuhuu! Selamat ya Sob, Otan ikutan bangga. Buat yang kalah, jangan berkecil hati ya. Otan yakin kamu juga gak kalah hebat, Sob. Nah teman, kenalkan, namanya kuda poni Shetland. Ngomong-ngomong soal mungil, kira-kira seberapa tinggi ya si poni ini bisa loncat? Kalau begitu kita buktikan yuk. Rintangan pertama, kita coba dengan ketinggian 30 cm. Apakah si poni dapat melewatinya? Semangat poni! Dan dia mampu melewatinya! Yeay! Sekarang kita coba tantangan kedua. Otan kasih rintangan lebih tinggi dengan ketinggian 60 cm. Apakah dia masih mampu meloncatinya? Dan wah, dia langsung injak rem dan berhenti.
Nyerah Sob, nggak usah maksain. Kalau emang gak sanggup, kamu berhenti saja daripada harus celaka. Teman, Otan punya tebakan nih. Ada satu daerah di Indonesia yang punya julukan sebagai kota kuda. Ayo, ada yang tahu nggak? Jangan nyerah dong. Ya udah, Otan kasih tahu ya. Jawabannya adalah Kabupaten Jeneponto yang terletak di bagian paling barat Provinsi Sulawesi Selatan. Hewan perkasa ini tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat Jeneponto loh. Contohnya, masyarakat di sini biasa mengolah daging kuda jadi makanan sedap. Seperti coto kuda ini. By the way, teman di rumah ada yang sudah pernah makan daging kuda? Katanya sih, daging kuda itu lebih berserat teman. Itu karena kebiasaan kuda menggunakan ototnya untuk berlari. Otot kuda jadi keras dan seratnya panjang. Makanya, untuk mengolahnya pun punya cara khusus. Seperti coto kuda ini, merebus daging kudanya sampai 5 jam loh, supaya tekstur daging kuda jadi empuk. Kalau dilihat, kuah coto kuda ini kental banget ya. Ternyata itu karena ada tambahan kacang tanahnya teman. Kacang tanah yang dihaluskan berpadu dengan rempah pilihan, lalu rebus bersama daging kuda. Mantap! Biasanya masyarakat Jeneponto menyantap coto kuda bersama buras. Sedap! Satu lagi nih, tips mengolah daging kuda adalah nggak boleh pelit bumbu teman. Seperti masak kari kuda, butuh rempah-rempah yang banyak. Soalnya bau khas dari daging kuda sangat kuat. Ada ketumbar dan wijen yang harus disangrai dulu sampai harum, lalu tumbuk sampai halus. Butuh juga cabai merah, potongan kemiri, bawang putih, dan bawang merah. Lalu butuh juga kunyit, batang serai, dan lengkuas. Wah, semua bumbu dapur kayaknya dipakai semua nih. Untuk bikin kari, ada tambahan potongan hati kuda juga loh. Tapi bagian lemak kudanya dibuang, karena bisa mempengaruhi rasa makanan nanti. Tumis bumbu sampai harum dan berubah kecoklatan. Lalu masukkan potongan daging dan hati kuda. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan air asam jawa untuk menetralisir amis yang masih tersisa. Setelah 2 jam, masukkan santan cair, potongan kentang, dan bumbu halus. Beri garam secukupnya. Masak kembali selama 1 jam hingga kuah karinya mengental ya. Terakhir, masukkan santan kental. Aduk-aduk sebentar, kari kudanya matang deh. Dagingnya empuk, bau khas daging kuda juga sama sekali nggak terasa teman. Oh iya, dibanding dengan daging sapi, daging kuda lebih rendah kadar lemak dan kolesterolnya. Kayak protein, zat besi, kalsium, dan fosfor. Enak dan bikin sehat. Cakep! Teman, ternyata di Jeneponto juga ada pasar kuda loh. Kuda yang dijual di sini nggak cuma kuda lokal. Ada juga kuda yang sengaja didatangkan dari Manado dan Sumbawa. Pasar kuda ini nggak buka setiap hari. Hanya buka di hari Sabtu mulai jam 6 pagi teman. Selain untuk mencukupi kebutuhan daging kuda, pasar kuda dibangun untuk siapa saja yang ingin membeli kuda untuk pacuan. Wih, latihannya sudah mulai. Kok nggak ajak-ajak Otan sih sob? Sobat-sobat Otan ini adalah kuda untuk pacuan teman. Mereka sedang dilatih di sungai sembari dimandikan oleh perawat kuda. Yap, di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, ada satu kampung yang warganya berprofesi sebagai perawat kuda pacuan teman. Setiap rumah rata-rata memiliki 2-3 kandang kuda. Kebanyakan sih kudanya milik orang. Mereka hanya merawatnya saja. Wah, Sobat Otan udah selesai mandi tuh. Wih, badan kamu pasti sudah gak bau lagi ya sob. Setelah ini, perawat kuda bakal jemur Sobat Otan ini sembari menggosok tubuh kuda dengan daun pisang kering. Ini supaya bulu-bulu kuda terlihat mengkilat teman. Paman lagi buat apa tuh? Jangan-jangan ini minuman khusus anti masuk angin untuk Sobat Otan ini ya? Nggak cuma manusia aja yang bisa masuk angin, kuda juga bisa. Minuman anti masuk anginnya terbuat dari gula merah dan serai. Gula merah menjadi sumber energi. Sementara batang serai mengandung zat antiinflamasi, berguna untuk meredakan kejang otot pada kuda. Wah sob, anginnya jangan dibuang sembarangan ya nanti.
Oh iya, perawat kuda juga biasa membawa kuda-kudanya ke tanah lapang. Mereka akan melatih kuda agar terus berlari. Ini biar otot-otot kuda nggak kaku. Paman-paman ini akan merawat kuda sampai akhirnya kuda siap berpacu di arena. Yeehaw! Tradisi pacuan kuda masih dirawat oleh masyarakat Jeneponto. Biasanya pacuan kuda diselenggarakan pada hari Minggu, teman. Sob, kalian udah pada siap kan? Jangan tegang ya. Wah, ada yang butuh doping nih. Maksud Otan, kudanya mau diberi vitamin dulu. Terbuat dari campuran gula merah, kopi, jahe, dan telur ayam kampung. Jahe berkhasiat untuk menghangatkan tubuh sobat Otan ini. Sedangkan kandungan kafein pada kopi bisa bikin kuda lebih bersemangat. Jadi kamu gak akan ngantuk, sob. Gak lucu kan, mau tanding malah tidur. Kalau sudah mendidih, angkat dan dinginkan. Lalu tambahkan kuning telurnya. Kalau menang, traktir Otan pisang ya. Dari gerakan tangannya, sepertinya ada yang kena nih. Wih, tarikannya kuat bener. Tahan, Paman. Ayo semangat. Hore, dapat. Nah, teman, sobat Otan yang satu ini masih ingat kan namanya? Betul, barakuda. Saat masih kecil, barakuda menjadi ikan komunal yang selalu berkumpul dengan teman-temannya. Tapi kalau sudah besar dan dewasa, barakuda akan memisahkan diri dari kelompoknya dan hidup sendirian. Sama seperti penyu, barakuda juga berenang andal loh. Bentuk tubuhnya yang panjang seperti torpedo membuat barakuda gesit memecah air laut. Sirip-sirip dadanya juga memungkinkan ia bermanuver cepat. Barakuda juga memiliki mulut yang panjang dengan gigi-gigi yang tajam. Sayap! Otan takut! Tapi tenang, si torpedo ini tidak akan asal menyerang kok teman, karena mereka lebih menyukai ikan-ikan kecil dan cumi-cumi. Meski si barakuda ini tergolong predator, tapi di beberapa tempat seperti di Karibia, barakuda sudah punah loh teman. Karena diambil secara berlebihan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Aduh, kasihan ya. Paman, mancingnya jangan banyak-banyak ya, biar sobat Otan ini berkembang biak juga ya. Hah? Itu ada Kak Cepi. Kak Cepi, Otan ikut dong mancing. Mancingnya mantap pasti. Hehehe, kok Kak Cepi malah pakai alat selam? Apa mau nyelam ya? Otan tahu. Kak Cepi lagi bosan lihat ikan dari permukaan kan? Pasti mau menyelam terus melihat ikan-ikan dari dalam air sana. Ya kan? Iya kan? Loh. Kok bawa senapan? Otan terkecoh lagi nih. Alat ini yang dinamakan spear gun alias pistol tombak. Ini juga alat untuk menangkap ikan, tapi cara pakainya memang berbeda. Ikan tak ditangkap dengan cara dipancing, melainkan ditembak pakai panah ini. Nah, cara tangkap ini dikenal dengan sebutan keren spear fishing. Spear fishing ini sudah menjadi salah satu olahraga es krim.
Maksud Otan, olahraga ekstrim. Gimana nggak ekstrim alias penantang? Untuk menangkapnya kita harus pandai menyelam. Wets, tentu saja menyelamnya tanpa alat bantuan pernafasan sama sekali. Olahraga ini tak diperkenankan memakai scuba tank alias tabung selam. Namanya saja olahraga. Seperti juga memancing, olahraga ini juga butuh lokasi yang banyak ikannya. Yap, di mana lagi kalau bukan di dekat terumbu karang seperti ini? Di sini mah memang rumahnya ikan-ikan dan berbagai penghuni laut lainnya. Paman, di situ ada gerombolan ikan. Itu tuh. Ya, cakep. Kak Cepi berhasil menembak dan kena sasaran. Wih, walau napas ngos-ngosan karena harus menyelam, rupanya Kak Cepi tetap dapat fokus menembak dengan tepat. Ikan tabasan atau ikan ayam-ayam berhasil ia dapat. Mantap Surantap. Lumayan. Kalau pas banget nih deket kapal, lumayan. Kalau buat seorang pemula kayak saya lumayan ya, Mas. Ikan ayam-ayam ini memang termasuk ikan demersal, alias ikan yang menetap dekat terumbu karang. Si ikan ini masih keluarga ikan triggerfish. Ini dia nikmatnya olahraga spearfishing. Selain bisa mendapatkan ikan, kita juga bisa menikmati keindahan terumbu karang. Kermaks alias keren maksimal. Itu Kak Erik juga berhasil dapat seekor lagi ikan tabasan. Wah, hasil kita kali ini lumayan. Ikan tabasan memang termasuk mudah didapat. Bagaimana tidak, mereka biasa hidup bergerombol alias schooling. Jadi tak sulit mencari mereka. Wih, bagus-bagus banget gambar ikannya. Ini namanya teknik Gyotaku. Cara melukis ini asalnya dari negeri Jepang. Gyotaku memanfaatkan ikan sungguhan sebagai media untuk cetakan menggambar. Ya, kalau dibandingkan, mirip sama kalau kita melakukan cap jempol atau cap tangan lah. Nantinya corak garis atau lekukan kulit akan tampak pada lukisan ini. Dalam bahasa Jepang, gyo berarti ikan dan taku berarti menggosok. Jadi cara melukis gyotaku dengan menggosokkan kertas pada ikan. Daripada penasaran, kita lihat aja yuk prosesnya. Teman-teman di rumah juga bisa menirunya dengan mudah kok. Itu dia ikan ayam-ayam yang didapat tadi. Ikan ini yang akan jadi model gambarnya. Sebenarnya sih prosesnya sangat mudah. Pertama, ikan dilumuri oleh tinta gambar. Nah, uniknya nih, tinta dibuat dari bahan yang tak berbahaya atau beracun. Jadi, sehabis dipakai menggambar, ikan masih bisa kita makan. Tinta gyotaku biasanya berwarna hitam atau abu-abu. Nah, kalau sudah terlumuri semua, baru deh kita letakkan kertas di atasnya. Kita bisa pakai kertas apa saja kok. Bahkan, dahulu orang Jepang memakai kain sutra sebagai media gambarnya. Tekan-tekan seperti ini agar semua lekuk tubuh ikan tercetak sempurna. Kemudian, lepaskan perlahan agar corak gambar tak rusak. Eits, ini masih belum selesai. Gambar masih harus diberikan sentuhan akhir agar bentuknya sempurna. Terkadang memang ada bagian tubuh yang tak tercetak sempurna. Jadi harus ditegaskan lagi garis-garis lekuknya. Nah, seperti ini. Jadi deh. Dahulu, teknik ini dipakai oleh nelayan Jepang untuk mendokumentasikan ikan apa saja yang pernah mereka dapat dan seberapa besar. Semakin lengkap jenisnya dan semakin besar ukuran ikan yang didapat, maka akan semakin naik gengsinya. Oh iya, keindahan hasil lukisan juga menjadi kebanggaan tersendiri loh. Gimana? Cantik kan lukisannya?